Alhamdulillah. Dingin. Cool. Bos ambil baju. Ambil baju. Makan mas. Kalau gini. Gak tahu jauh. Bos, belok bos. Bawa loh, ini kan terus nanti. Oh, jual. Baju nak lali. Dua kan gua rasa. Selamat malam teman. Basmi apa? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padukan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang saat ini di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Alhamdulillah tadi sedikit video pembukaan awal di mana kami dan seluruh tim channel Padukan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara kita sedang berada di wilayah
puncak Gunung Muria. Di mana? Nah, ini langsung outdoor di tempat pada saat dini hari, tepatnya di jam tengah malam. Di mana di wilayah ini sendiri ya banyak mitos atau legenda yang sangat berpengaruh kepada kehidupan nyata manusia. Di antaranya yaitu di mana? Di wilayah area hutan Puncak Muria ini terkenal dengan sebutan, salah satunya yaitu adanya sebuah pasar setan. Nah, bagi kita manusia, mungkin tatkala kita hanya berpedoman dengan akal yang begitu kuatnya, mungkin tidak mempercayai adanya daripada perihal pasar setan. Karena apa? Hal itu sangat jauh daripada logika pemikiran kita. Karena apa? Yang kita tahu hanya sebatas mungkin pasar-pasar di dunia manusia. Namun legenda ini, mitos atau legenda ini pun sudah sangat kuat diyakini daripada kalangan masyarakat wilayah sekitar Muria. Di mana kami dari tim channel Paduan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara, alhamdulillah tadi sudah sampai di sini. Dan kami tertarik untuk menguaknya, di mana ini alam nyata dan berkabut. Silahkan disimak pemirsa semuanya. Dan juga di mana posisinya tepatnya ini di wilayah puncak langsung. Itu yang kami sampaikan. Dan di mana dari pasar setan itu sendiri konon katanya sangat kuat daripada pengaruh gaibnya kepada sisi dunia nyata manusia, di mana banyak manusia-manusia yang selama ini konon katanya juga bisa melihat aktivitas pasar setan dan juga mengetahui perihal pasar setan ini, dan mereka pun mengatakan kepada khalayak masyarakat umum. Dari situlah kami tertarik untuk menguaknya. Dan dari golongan apa nanti yang datang, nah, simak konten kali ini outdoor lapangan langsung dari kami tim channel Paduan Gaul. Semoga bisa diambil hikmah dan juga dampak positifnya. Amin. Nah, dan alhamdulillah ini sudah mulai berdatangan anginnya, di mana kalau pemirsa sering menyimak konten-konten dari channel Paduan Gaul, bahwasanya Gunung Muria pun sudah dikuasai daripada golongan makhluk gaib yang saat ini sudah menjadi golongan apa dan beliaunya sedang bekerja atau posisinya seperti apa. Nah, itu dipahami, disimak konten awalnya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pula saya ditemani mediator Mas Hamid atau Bapak Hamid. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak Di, sehat, baik. Ini cuacanya agak dingin nih ya teman-teman. Agak dingin ini. Alhamdulillah. Kabutnya nampak nyata. Hiburan para jomblo. Hiburan para Main jomblo. ke puncak langsung ini Mas. Kalau manusia pada umumnya mungkin rata-rata tertariknya kepada pasar manusia. Ini tertariknya kepada pasar setan. Betul sekali. Kita akan cross check perihal salah satu penghuni di pasar setan ini. Agak geser ke sana Mas. Geser. Nah, di mana ini ada pohon-pohon yang sangat besar pemirsa. Agak geser lagi. Nah, di tengah. Persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin. Semua efek negatif zat mediator ini otomatis dikeluarkan, diuapkan semuanya. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Gaib yang mengikuti, yang membututi tubuh teman-teman saya juga otomatis hancur. Yang mengganggu hancur. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Dibentengi seluruhnya, dipagari tubuh dari jasad mediator ini. Dan semua tim kami beserta keluarga besar kami yang ada, semua terbenteng, terpagari. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Jika menyerang langsung dihancurkan, dilem. Shallallahu ala Muhammad. Sebagian menguap netral. Benteng pagarnya aktif, fresh. Filternya aktif. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya Nirwana. Salah satu makhluk gaib terkuat yang menghuni daripada
pasar setan yang selama ini diyakini manusia berada di wilayah Puncak Muria yang berada di tempat ini yang benar-benar asli. Penyusup atau penipu yang mengaku-ngaku otomatis hancur. Jadi yang asli yang saya maksud dari penghuni pasar setan di wilayah ini yang asli. Ketarik ke tangan saya. Akan jasad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sallallahu alaihi Muhammad. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Bisa berbicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo bicara. Kamu siapa? Kalau kamu ngaku-ngaku otomatis dengan izin beliau, guru saya. Pusaka pedang ini di tangan kanan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Penggal tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pedangmu hancur itu. Apa? Kalau kamu berdusta hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa rame-rame nih gini? Tidak apa-apa. Kamu siapa? Katakan jujur. Assalamualaikum. Aktif. Yang melilingi tadi aktif. Proteksinya lebih kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Benteng dari penyusup, agar dari penyusup langsung tambah kuat. Nantang gue nih gini. Kamu siapa? Aku sing dikongkon ini. Siapa sing ngakon? Berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Rajaku. Rajamu yang mana yang menguasai? Jujur katakan. Ya. Rajamu siapa? Golongan apa? Siluman. Siluman. Lah kamu golongan apa? Siluman. Siluman. Siluman apa wujudmu? Rasa ngerti. Ingat, kalau kamu berbohong, tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu nadanya tidak menerima kedatangan kami. Ya. Kenapa? Apa salah kami? Salah kabeh kowe ning kene. Salahnya apa? Jujur. Ono niatan nantang kowe ning kene. Wih. Menantang. Ya. Siapa yang menantang kamu? Kowe kabeh sing. Loh. Kami hanya ingin tahu. Kamu tahu penguasa Gunung Muria? Assalamualaikum penguasa Gunung Muria. Saya mohon dengan izin dan perintah. Bagaimana? Lapong undang-undang wae. Loh. Tidak, saya tidak mengundang kok gitu. Kamu ini sebagai panglima, sebagai bawahan atau sebagai apa? Dari tuanmu rajamu. Tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kirinya di mana? Aku sing dikon-kon rene. Sing dikon mlebu jasate menungso iki. Jadi gitu. Ya. Kamu jelas siluman apa? Boyo. Boyo? Di sini tuh nggak ada air kok. Ini gunung loh. Sebab ngerti gunung. Ning desaku ora. Di mana desamu posisinya? Iki wis masuk wilayah. Terus? Kowe kabeh ganggu aktivitas ning ana desaku. Dan kamu sebenarnya penghuni asli pasar setan atau bukan? Ya. Kalau kamu bukan, ini telapak tangan saya kan membakar kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat telapak tangan saya. Kowe kabeh iki ganggu. Terus? Neng desaku. Untuk bengi saiki. Wis samerino. Ngopo kowe durene kabeh? Loh,
Kami hanya ingin mengetahui perihal pasar setan yang banyak disampaikan dari kalangan manusia, di mana mitos atau legendanya itu sangat kuat sekali. Tolong ceritakan, sebenarnya hal apa sih yang selama ini dipahami manusia itu sesuai apa tidak? Kalau kamu berdusta hancur, bakar kamu. Pengen ngerti apa kowe tentang desaku? Hmm. Saya pengen tahu mengenai perihal pasar setan. Iya no, Hmm. iki wis masuk wilayah. Ini wis wilayah pasar setan. Ya, Terus, sedelok meneh mm-mm. Apa? diukur Mm-mm. kanggo jongko lakumu. Mm-mm. Iku wis masuk Mm-mm. pintu gerbang Mm. pasar setan. Mm. Pasar desaku. Iya, terus. Apa sing pengen mbok ngerti? Terus, hakikat pasar setan itu sendiri yang dipahami manusia itu sebenarnya seperti apa hakikatnya? Benarkah itu pasar seperti dunia nyata manusia? Adanya aktivitas mungkin jual beli? Atau hanya keramaian atau seperti apa? Katakan dengan jujur. Kalau kamu berdusta pura-pura, saya mohon dengan izin beliau guru saya, hancur sehancur-hancurnya. Assalamualaikum. Gelang yang saya pakai aktif. Yang dipakai tubuh meditator aktif. Dan juga yang saya kelilingkan juga aktif. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Bagaimana? Aku rawani ngomong. Kenapa? Rajaku. Rajamu ning ndi? Bismillahirrahmanirrahim dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwan. Dengan izin perintah ini masuk rajanya. Masuk. Sallallahu. Jika penyusup jin dari pohon pisang atau jin dari pohon kopi hancur. Dengan siapa ini? Apa? Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Panjenengan siapa? Aku rajane sing ana desaku. Golongan apa? Siluman. Oh, siluman. Siluman apa? Panjenengan. Ora usah tak sebut. Iku ora penting. Kanggo kowe. Terus? Ana keperluan apa? Kami sebenarnya ya ingin silaturahmi lah. Di mana ini kan wilayah Muria, alam Muria. Nah, di mana kami tadi ya ada sebuah perjalanan dan tidak jauh dari tempat ini pula. Lalu kami tertarik untuk naik ke sini. Di mana kami juga disampaikan bahwasanya di sekitar ini itu ada sebuah mitos atau legenda yang dikenal di dunia manusia itu pasar setan. Nah, dari situlah kami akhirnya sampai sini dan ingin mengetahui sejatinya itu seperti apa. Ya, tolong dijelaskan. Pengen tak jawab. Ngebasamu. Apa ngebasa Nusantara? Menggunakan bahasa Nusantara. Yang sesuai saja. Ya. Saya sebagai raja. Yang kamu maksud. Pasar setan. Yang diketahui masyarakat yang ada di Muria ini. Saya sebagai rajanya. Saya sebagai ketua yang ada di tersebut. Terus. Yang ada di belakang kalian. Ini adalah salah satu pintu masuk gerbang. Di area desa Pasar Setan. Pasar setan memang ada. Mulai dari gerbang ini sampai ke belakang. Jika bisa digambarkan di dunia manusia, desa kami itu seluas desa yang ada di Muria ini. Bahkan bisa lebih. Jadi begitu. Pasar setan itu hanyalah sebutan yang disebutkan manusia yang melihat golongan kami. Golongan kami bisa memperlihatkan kepada manusia. Itu juga manusia-manusia tertentu. Yang dimana manusia itu mengetahui golongan kami dengan bantuan kodam yang dimilikinya. Oke. Golongan kami memperlihatkan
Piye, terus? Hanya sedikit saja Mm-mm. area yang ada di desa kami Mm. kepada manusia yang ingin melihat dengan menggunakan mata batin yang dibantu dari golongan kodam-kodam yang seperti golongan kami. Pasar setan itu hanyalah sebutan golongan manusia. Mm-mm. Tetapi sejatinya pasar setan bagi golongan kami itu seperti desa. Seperti kalian Mm. mempunyai desa, mempunyai kecamatan, Mm. mempunyai kota, bahkan mempunyai provinsi. Memiliki Golongan wilayah kami gitu. juga seperti itu. Mm. Besar. Mm. Bukan hanya satu desa, Hmm. 2 desa, 3 desa. Tidak. Ada 40 desa Mm. yang saya pimpin. Mm. Saya sebagai ketuanya. Mm. Aktivitas Silakan lanjut. yang ada di area kami Mm-mm. itu juga sama seperti golongan manusia. Mm. Pasar Mm-mm. ada, rumah ada, Mm-mm. tempat untuk mandi bagi golongan-golongan siluman juga ada. Mm. Tempat untuk istirahat bagi golongan kami juga ada. Rumah-rumah yang ada di desa saya itu berbeda jauh Mm-mm. dengan tempat tinggal yang kalian miliki, Mm. yang kalian tempati. Mm-mm. Tempat kami itu bangunan kuno, Mm-mm. bangunan Jawa, Mm. bangunan joglo. Mm. Memang di antara kalian, Mm. di antara dunia manusia itu ada. Tetapi saat ini tinggal hanya bisa dihitung. Mm. Tetapi yang ada di desa saya semuanya itu masih bangunan joglo semuanya. Oh, masih bangunan kuno semua. Jika kalian Mm-mm. salah satu yang ada di sini bisa melihat, Mm-mm. kalian bisa melihat Mm. bahwa wilayah saya itu sangat jauh sekali. Sangat besar begitu. Ya. Mohon maaf, Sang Raja. Dan Anda. jika Mm-mm. kalian mau, Mm-mm. saya bisa membuka mata batin kalian agar bisa melihat desa Oh. saya. Kalau soal seperti mata batin, kami tidak begitu membutuhkan. Karena daripada beliau guru kami ya, itu mengajarkan kepada kami hanya untuk taat beribadah pada Allah dan mengharap ridho Allah. Ya. Jangan begitu. Berarti Mm, niat kalian di sini mm, mm, tidak menyimpang. mm. Sebelumnya saya izin tanya, dan kalau memang saya kurang sopan mohon maaf. Begini, Sang Raja, saya memanggilnya Sang Raja atau Sang Panggil Penguasa? saja saya Dato. Datuk. Begini Datuk. Datuk asli penghuni wilayah lereng Puncak Muria ini. Ini puncaknya kan? Ya. Hmm. Saya di sini. Mm-mm. Jika dihitung di dunia manusia, Mm-mm. sudah 5.000 tahun. Oh, 5.000 tahun yang lalu. Sudah lama juga ya. Anda kenal dengan sosok penguasa utama Gunung Muria? Pasti mengetahuinya. Hmm. Mereka, Mm-mm. mereka, Mm-mm. entah itu ketua dari Gunung Muria itu sendiri, Mm. ataupun pasukan-pasukannya. Mm-mm. Itu juga sering berkunjung ke desa kami. Mm. Mereka bernegosiasi Mm-mm. dengan golongan-golongan kami Mm-mm. yang ingin ikut Mm. masuk seperti kalian, Oh. mengamalkan Mm-mm. apa yang kalian ajarkan. Jadi mohon maaf, Anda ini masih fasik. Dan penguasa utama Gunung Muria itu sudah mohon maaf sudah Islam. Sudah. Dan ketika sama-sama menempati wilayah Gunung Muria mungkin berbeda posisi lah. Dari kedua penguasa ini tidak terjadi benturan energi, bentrok atau perang, atau malah justru saling mengajak atau dakwahnya itu baik atau gimana yang Anda alami selama? Mbak Noto dan dengan golongan kami, hubungan kami hanya sebatas mereka ketua dan kami juga mempunyai desa. Hubungan kami baik-baik saja. Mbak Noto pun juga tidak memaksa agar golongan kami ataupun warga-warga saya untuk ikut ke jalur beliau. Saya pun juga tidak memaksa warga saya.
Jika pada waktu pasukan beliau ataupun Mbah Noto sendiri mendatangi warga saya, mendatangi desa saya, mengajak memuslimkan, mengajak ke agama Islam, saya pun sebagai ketua tidak akan melarangnya. Tetapi sampai saat ini saya masih mempunyai pedoman bahwa saya juga mempunyai ajaran tersendiri. Dan saya pun tidak akan memaksa diri saya. Jikalaupun nanti waktunya saya ikut dengan beliau Mbah Noto, dengan ajaran beliau menguasai alam gaib, Sang Hyang Rujayani Nirwana, itu pun saya juga tidak mengetahui. Jadi begitu. Ini banyak sekali yang datang ini. Jika memang ini pasukan Mbah Noto, saya mohon harap tenang kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika ini pasukan jenengan, tolong digeser sementara biar tidak mengganggu Warga saya, selama saya berkomando, tidak menyerang kalian, pasti warga saya tidak akan berani melanggar komando saya, melanggar perintah saya. Oke. Yang ada di sini, itu berjuta-juta warga saya melihat kalian, melihat saya berbincang dengan kalian. Dan pasukan beliau, Mbah Noto, itu juga ada di sini. Mereka juga menjaga kalian dari golongan-golongan iblis yang ingin membuat kalian celaka. Kalian tahu, untuk datang ke tempat ini, saya juga mengetahui, mulai dari bawah, niatan kalian ingin ke sini, saya juga mengetahui. Oke, terima kasih Dato, Anda sudah menyampaikan sedikit panjang lebar tentang perihal panjenengan, kerajaan atau wilayahnya dan lain sebagainya. Lalu saya izin bertanya, apakah banyak orang yang datang ke sini dengan mungkin muatan niatan yang mohon maaf melenceng dari apa yang semestinya? Banyak. Itu sesuai keinginan mereka. Yang namanya desa. Dan warga saya, desa saya, itu seperti kalian. Bermacam-macam karakter. Bermacam-macam sifat mereka milikinya. Jika orang datang ke sini meminta uang, warga saya juga ada yang bisa mewujudkan uang itu. Jika mereka datang ke desa saya ingin meminta ilmu, warga saya juga ada yang mempunyai keilmuan sakti untuk memberikan kesaktian kepada manusia. Itu tergantung niatan manusia. Jika sudah melihat dan sudah berniatan untuk mencari sesuatu, meminta imbalan kepada desa saya. Makanya saya bertanya kepada kalian, jika kalian ingin melihat desa saya dengan bantuan keilmuan kami, mata batin yang dibantu dari golongan kami, kami bisa mewujudkan. Tetapi kalian pasti mengetahui resiko yang akan kalian dapat. Terima kasih. Saya sudah menjawab dengan jelas dan tegas bahwasanya kami tidak membutuhkan hal seperti itu karena kami diajari oleh beliau guru kami untuk belajar taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Ya, saya juga tahu yang harus kami kerjakan. Lalu saya juga izin sedikit bertanya. Sebentar. Desa kami, warga saya, itu tidak akan menyerang manusia. Jika manusia itu tidak semena-mena kepada desa saya. Oke, tidak semena-mena. Apakah orang-orang yang datang juga semena-mena saat sampai ke sini? Dengan mungkin cara seperti apa? Karena ini kan alam. Dengan cara kesombongan mereka yang dia tunjukkan kepada saya. Ataupun dengan warga yang ada di desa saya. Kami sudah melihat. Pasukan-pasukan saya akan saya suruh. Akan saya utus. Bahkan akan saya binasakan saat orang itu sudah sampai ke bawah. Jika orang itu tidak mempunyai adab, tidak mempunyai sopan santun,
ketika mau memasuki desa saya, ataupun semena-mena dengan jasad yang mereka gerakkan, kami juga bisa hajar mereka di tempat. Entah itu membuat sakit, ataupun kami akan memberikan keilmuan yang sangat tinggi kepada dirinya. Tetapi jasadnya tidak bisa menerima ilmuwan yang kami berikan. Mungkin stres dalam tanda kutip dunia nyata manusia gitu. Ya. Oke. Ya jelas dampak jika manusia memiliki muatan niatan lain kan gitu. Nah, terkhusus kami. Bisakah Anda menyampaikan mungkin ada hal-hal yang keliru bagi kami pribadi karena kami pun manusia. Terkadang salah, lupa. Kami juga mohon maaf kepada Anda sebagai sang penguasa desa Pasar Setan ini. Kan di situ. Tidak ada. Terus, ini yang ingin saya tanyakan. Saya pun tahu. Kalian mendatangkan saya masuk ke jasad raga anak ini. Ataupun ingin mengetahui seluk-beluk Pasar Setan. Ataupun desa yang saya ketuai. Saya tahu. Kalian dalam rangka perjuangan. Memperjuangkan dakwah Islam di Nusantara ini. Dengan cara kalian saat ini. Saya pun tahu. Kalian tidak mencari ilmu. Kalian tidak menantang kami. Jikalaupun anak buah tangan saya berbicara tadi, kalian menantang, kalian ingin mengganggu wilayah desa kami, itu wajar. Yang namanya pasukan, yang namanya prajurit, tunduk kepada rajanya, itu pasti akan menjaga entah itu desanya, warganya, ataupun diri rajanya sendiri. Oh iya, soal itu terima kasih banyak. Dimana kalau memang sosok tangan kanan Anda, panglima atau prajurit Anda itu memiliki kesetiaan kepada Anda atau jenengan ini, dimana dalam hal menjaga keutuhan daripada wilayahnya kan di situ, nggak masalah, kami nggak ada problem di situ. Lalu saya ingin bertanya mengenai perihal daripada orang yang mungkin datang ke sini dengan muatan niatan ingin mendapatkan kekayaan. Bolehkah saya bertanya sedikit perihal kekayaan ini? Silakan. Kekayaan yang dimaksud ini kekayaan yang instan atau kekayaan mungkin hanya di level daripada penglaris ataupun di level pengasihan atau ya level seperti apa? Semuanya ada. Kami melihat niatan manusia datang ke sini. Jika mereka mencari pesugihan secara instan, banyak, golongan kami pun juga akan mengarahkan ke tempat di mana itu adalah tempat pesugihan. Jika orang itu mencari penglarisan kelas tinggi, kelas rendah, ataupun kelas bawah, golongan kami, warga kami, juga ada yang bertugas untuk mengarahkan mereka ke tempat yang mereka tuju. Manusia yang datang ke sini, itu bukan hanya mencari kekayaan saja. Tetapi niatan di dalam kehidupan manusia, itu semuanya ada. Entah itu keluarganya hancur. Entah ini mempunyai keturunan. Entah keluarganya berantakan karena orang lain. Itu ada semuanya. Lengkap di sini. Terus, saya ingin bertanya lebih spesifik. Di mana Anda golongan gaib dan memiliki pasukan yang tidak sedikit jumlahnya kan begitu. Jikalau manusia datang ke sini dengan muatan niatan lain, Anda mungkin dan pasukannya membisiki manusia itu dan mengarahkan manusia kepada jalur yang tersesat. Pasti. Terkhusus di ranah pesugihan. Itu posisinya jauh dari tempat ini. Kalau disampaikan dengan jujur. Dekat. Ingat, kalau berdosa otomatis terpotong-potong. Bahkan hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat. Bahkan kalian pun tadi melewatinya. Saya melihat beliau, Mbah Noto, menghancurkan kerajaan itu. Tetapi manusianya lah yang membangunnya kembali. Na'udzubillahi min dzalik.
Astagfirullahaladzim. Apakah tempat seperti ini? Ya. Astagfirullah. Jadi mohon maaf, tempat yang mungkin dianggap sakral, dianggap daripada manusia memiliki keberkahan tersendiri tatkala mendatanginya, justru semakin hari itu bisa menyesatkan manusia di ranah iman manusia. Jelas. Hmm. Yang ada di tempat itu, Ah. yang saya lihat, Hmm. jin-jin fasik Hmm. untuk menyesatkan manusia, Hmm. itu sudah banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, daripada sosok beliaunya masihkah di situ atau sudah tiada? Tidak ada. Na'udzubillah. Lantas yang selama ini dianggap menemui banyak manusia itu beliau yang asli atau mungkin jin yang mengaku saja? Tidak yang asli. Hmm. Mereka semuanya ditipu Hmm. dari golongan jin-jin fasik yang ada dalam tubuhnya sendiri. Hmm. Jin fasik yang ada di sekitar tempat itu. Hmm. Bahkan golongan iblis pun Hmm. berlomba-lomba untuk menipu manusia yang mendatangi tempat itu. Na'udzubillah. Ya, terima kasih banyak sedikit informasinya. Terus. Dan beruntunglah kalian Hmm. sudah mengetahui Ah. sejatinya yang ada di tempat itu seperti apa. Ya alhamdulillah, dimana dari kami sendiri pun, memang kami ini ya manusia kotor. Dari perjalanan kisah kami, dari kekotoran kami ditunjukkan kepada suatu jalan yang sesuai sampai bertemu dengan guru kami dan akhirnya diajarkan dari ajaran yang sesuai. Ya, Di situ saya kami tahu. syukuri. Dan saya pun juga tidak heran dengan kata-kata ataupun ucapan yang kalian ucapkan pada saat ini. Mbah Noto pun, ataupun pasukan-pasukan beliau pun juga seperti itu. Oke, sedikit saya ingin izin bertanya, di mana wilayah Puncak Muria ini, mungkin kalau saya tarik garisnya ke barat lagi, di sana kan pernah ditinggali sementara daripada orang-orang utama dahulu kala, mungkin sosok Patih Gajah Mada atau seorang yang memiliki juga sebuah pengaruh di manusia, mungkin Brenda Lokajaya dan lain sebagainya lah. Itu saja. Dimana apakah daripada beliau-beliau itu meninggalkan mungkin sesuatu hal yang akhirnya sesuatu itu benar-benar membawa manfaat bagi manusia, atau justru sesuatu hal ini dibuat manusia tatkala manusia disesatkan jin, siluman atau iblis. Contohnya mungkin petilasan kah atau apapun. Dulu mereka tokoh utama yang saat ini berjuang di Nusantara itu memang meninggalkan sesuatu, tetapi itu hanya sebentar saja. Semua yang dia tinggal itu semuanya sudah lenyap. Dan jikalaupun manusia menemukan, meyakini bahwa itu adalah peninggalan orang utama, salah satu yang kamu sebutkan tadi, mereka sejatinya semuanya sudah ditipu dari golongan-golongan fasik. Kami pun juga pernah, bahkan sering menipu golongan manusia dalam hal seperti itu. Entah itu kami memberikan keris, memberikan senjata yang dipakai Gajah Mada, tongkat yang dipakai Sunan Bonang. Kami pun juga sering memberikan kepada manusia. Sampai bisa mewujud nyata tongkat-tongkat, benda mungkin keris tadi itu bisa mewujud nyata. Bahkan keilmuan kepada manusia juga. Itu manusia sudah saya tipu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Terima kasih sedikit Dato, Anda pun sudah sedikit banyak bercerita mengenai hal-hal yang tak jauh daripada desa Anda, yaitu Pasar Setan ini. Terkhusus daripada pasukan Anda di sini, itu sering juga kah menyesatkan manusia untuk datang ke tempat tadi yang dikeramatkan manusia,
yang mungkin diagung-agungkan manusia hingga didatangi untuk mungkin mencari banyak hal di tempat tersebut. Ya. Iya. Ya. Dengan cara apa Anda menipu atau menyesatkan manusia prosesnya? Untuk menipu, menyesatkan manusia, kami pun juga melihat apa yang diinginkan manusia terlebih dahulu. Baru kami akan bekerja, entah itu di hatinya, di pikirannya, ataupun menggerakkan seluruh jasadnya. Entah itu melalui mimpi, melalui bisikan, ataupun pandangan mereka saat di tempat itu, seperti melihat bahwa itu adalah tokoh utama di suatu tempat itu. Oke, jadi jelas hakikat pasar setan itu seperti apa? Golongan kami itu juga sering mengabulkan apa yang diinginkan manusia dengan mendatangi tempat yang kamu maksud. Golongan kami itu bisa mengabulkan keinginan manusia. Jangan dianggap golongan kami tidak bisa mengabulkan golongan manusia. Manusia itu saat ini hanya menganggap jika doa mereka dikabulkan, itu adalah pemberian dari Tuhan. Mereka salah kaprah. Golongan seperti kami, golongan fasik, golongan iblis, saat ini itu sangat banyak sekali mengabulkan keinginan manusia. Tetapi kami juga mengambil imbalan di dalam jasad manusianya itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Itu roh sukma manusianya. Ataupun roh utamanya. Kami jadikan warga. Kami jadikan siluman. Terus sedikit berbicara daripada desa Anda. Desa Anda ini mayoritas dihuni jin, siluman, di mana asli ini kan makhluk gaib. Atau mungkin ada beberapa, mohon maaf, yang dahulu kala itu hidup sebagai manusia, adakah? Ada. Kok bisa mereka hidup tinggal di desa Anda? Mereka yang dahulu kala meminta keilmuan kami, itu pasti akan kami ambil. Dan di mana ketika mereka mati, roh mereka itu akan ke desa kami menjadi siluman. Oke, terima kasih sudah disebutkan Dato. Dato, saya ingin bertanya kepada panjenengan atau Anda ini sebagai sang penguasa desa yang diketahui manusia itu dengan sebutan pasar setan. Anda dahulu kala itu golongan apa? Atau asli siluman kah? Atau dulu jin? Atau mungkin dari golongan yang mungkin sama seperti kami ini? Nyata. Tidak usah saya sebutkan. Kisi-kisinya saja. Tidak usah. Apakah seperti ini? Tidak usah. Apa seperti ini? Tolong disebut, dilihat ini yang saya bayangkan. Sosok, kalau memang ini sosok seperti saya lihat, kalau memang sosok yang lain ya sosok yang lain. Saya tidak mau menyebutkan. Mengapa? Itu rahasia saya. Oke. Berhubung alhamdulillah kami kan sudah diizinkan sampai di tempat ini. Saya hanya menyampaikan di mana apakah Anda dan seluruh warganya berkenan diajak untuk disempurnakan mengikuti daripada beliau sang raja di raja. Karena sudah mungkin daripada saat ini posisinya seperti yang Anda sampaikan tadi. Saya bersedia. Benar? Ya. Tolong. Saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri. Jika suatu saat nanti ada manusia yang berusaha membersihkan hatinya, dan di mana apa yang diamalkan itu ada jalur yang jelas, saya sudah berjanji kepada diri saya. Saya akan mengabdi. Dan saya akan mau dituntun dari manusia itu. Oke, kalau memang mau silahkan ikuti apa yang saya ucapkan. Bersedia? Ya. Ikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah Astagfirullah. Rabbi Rabbi min kulli dhanbin min kulli dhanbin wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau guru saya, otomatis level all iman Islam masuk di depan jenengan dan masuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Tambah dalam, semakin sejuk, semakin nyaman. Bertambah nyaman. Jika berdusta atau pura-pura ataupun berkhianat, otomatis langsung meledak, terlempar, masukkan. Sallallahu ala Muhammad. Dan semua syariat Islam lengkap beserta tata cara ibadahnya. Dan juga amaliyah dari beliau. Yang percaya seluruh dan seluruh keilmuannya lengkap sebagai pirantinya otomatis masuk. Otomatis kalau memang panjenengan dari golongan-golongan seperti kami berubah, sallallahu alaihi wasallam, berubah kembali kepada wujud asal muasalnya. Saya mohon dengan izin beliau guru saya, semua perjanjian dengan iblis pun, iblis apapun semua terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana Dato? Terima kasih. Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Sejuk. Yang Anda rasakan sejuk? Sangat damai sekali. Teman juga dirasakan daripada Panglima yang masuk tadi dalam mesin mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih sudah menyempurnakan kami. Ya sama-sama. Nanti bisa berjuang mengikuti daripada sang penguasa utama Gunung Muria. Begitu kurang lebihnya. Lalu juga sedikit saya izin menyampaikan perihal mungkin nanti diajai semua penduduk desanya, baik jin atau siluman. Lalu saya izin bertanya, kerajaan-kerajaan iblis yang masih sangat kuat di tempat ini apakah masih atau mungkin sudah selama ini diperjuangkan dari Mbah Noto sebagai golongan gaib berjuang di alam gaib? Selama ini setiap hari, setiap detik, setiap waktu, entah itu beliau Mbah Noto ataupun pasukan-pasukannya, berjuang keras, memperjuangkan akidah yang benar, yang sudah dituntun dengan amaliyah beliau Sang Hyang Wujud. Mereka berjuang keras untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan iblis. Tetapi ada waktunya, manusianya lah yang membangunnya kembali. Tetapi dari golongan-golongan seperti Mbah Noto, perjuangan tidak lantas terputus di tengah jalan dengan kerajaan yang berdiri kembali. Perjuangan tetaplah perjuangan. Selama dalam bendera beliau Sang Hyang Nurjati, dan selama tugas itu belum dicabut dari tanggung jawab dari Mbah Noto ataupun pasukannya, mereka akan memperjuangkan dari keimanan manusia yang saat ini tergerus zaman, tergerus dari golongan jin fasik, siluman, bahkan golongan iblis. Memang memperbarui manusia
itu tidak bisa secara instan. Melalui proses-proses tersendiri. Tetapi dampak positifnya saat ini bisa dirasakan di dalam dunia manusia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dato sudah menyampaikan seperti itu. Lantas sebagai manusia, tempat yang dikeramatkan atau yang diagungkan oleh banyak kalangan manusia dari beliaunya, itu kan sudah tiada, diganti golongan-golongan gaib yang lain. Mungkin ada sesuatu hal, pesan atau hal yang bisa dijadikan itibar bagi manusia supaya manusia itu tidak tersesat daripada tipu daya iblis yang sangat luar biasa menyesuaikan zamannya di fase akhir zaman ini. Hati-hati dengan manusia yang saat ini menyesatkan manusia dengan dalih doa bisa mengabulkan hajat, tawasul bisa mengabulkan keinginan manusia. Hati-hati. Pilihlah orang-orang utama yang saat ini banyak difitnah, bukan dieluh-eluhkan di dunia manusia saat ini. Subhanallah. Yeah. Hati-hati. Manusia yang terlihat baik di pandangan manusia itu belum tentu baik. Justru manusia utama itu adalah manusia yang saat ini banyak dimusuhi manusia yang lainnya, difitnah manusia yang lainnya. Tetapi orang-orang utama tidak menghiraukan entah itu fitnah, entah itu cobaan, ataupun apa yang dikatakan manusia menjelek-jelekan, tidak menghiraukan seperti itu. Tetapi pilihlah orang-orang utama yang dimana orang itu akan menyelamatkan iman manusia, akan menyelamatkan muslim yang ada di seluruh dunia, dan akan menjadikan tonggak Nusantara ini sebagai kiblatnya dunia nanti. Subhanallah. Terima kasih banyak atas wejangan atau sedikit pesannya. Terima kasih banyak Dato. Ini udah mulai ada chemistry, ini tambah adem bawahnya ya teman-teman. Pesan saya kepada kalian. Ya, monggo. Saat nanti pulang, jangan lupa untuk mengumandangkan apa yang ada di hati kalian. Terima kasih. Hati-hati. Jangan lengah, jangan kosong pikiran kalian dengan apa yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini, biarlah mengalami kejadian saat ini. Lupakan kejadian saat ini. Pandang masa depan. Apa yang akan kalian lakukan, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak Dato atas nasihatnya juga kepada kami, dan itu semoga saja menjadi pengingat kami, di mana pengingat itu dari jenengan dan wabil khusus juga dari beliau guru kami kan di situ. Saya berterima kasih banyak atas beberapa informasi disampaikan dan nasihat atau wejangannya. Saya kira cukup. Saya mohon maaf kalau mengganggu. Tidak. Bahkan saya yang mengucapkan terima kasih pada kalian semuanya. Terus izin sedikit bertanya Dato, di sini kan pohon-pohonan besar sekali. Ini seperti yang saya pegang ini pemirsa, ini besar. Ini penghuninya mungkin golongan apa? Gendruwo kah atau apa? Tadi golongan fasik banyak di dalam pohon itu. Tetapi ketika kalian datang ke tempat ini, mereka kabur. Oh begitu. Ya. Oke, terima Mereka kasih. kepanasan, tidak nyaman dengan kehadiran kalian. Dan itu masih pasukan jenengan? Udah beda lagi ya? Oke, syukur-syukur ya diajai atau didakwahi ya. Terima kasih Dato. Sebelum kita berpisah, saya memohon dengan izin beliau guru saya, ini sedikit perintah untuk panjenengan Dato. Perintah ini masuk.
Perintah sudah saya terima. Semoga. Dan tugas ini akan saya jalankan sebaik mungkin. Nggih. Sesuai dengan apa peraturan yang ada di alam kami. Dan sesuai dengan bimbingan dari malaikat-malaikat beliau. Iya. Silahkan kembali. Ya, terima kasih. Sang penguasa utama Gunung Muria. Waalaikumsalam. Nah, memang hawanya netral, adem, nggak seperti di outdoor kemarin-kemarin. Itu saja. Terima kasih Datuk. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan kesalahannya. Silahkan jenengan kembali dan panglimanya dan dibawa semua energi negatif dan mediator ini Datuk. Mungkin membuat gangguan, pegel atau apapun. Aku terseret semuanya di bawah Datuk ini dilempar di tempatnya. Sallallahu Saya alaihi izin pamit. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sehat, Mak. Sehat. Ini ya apa-apa kotor sedikit ya. Tidak apa-apa. Nanti bisa dicuci, Mas. Tenang. Karena Anda punya istri ya, alhamdulillah. Betul sekali. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit menguak mengenai dialog kami mengenai perihal adanya sebuah pasar setan. Nah, di mana alhamdulillah tadi diizinkan dari gaib yang menguasai pasar setan ini untuk berdialog dengan kami, dan seperti itulah di mana selalu kita tanamkan kepada diri kita saat kita datang ke tempat apapun dimanapun, itu kita memiliki niat dan tujuan yang benar dan baik pula. Dimana jika niat kita memang sudah sesuai dan benar, insya Allah pun kita dijauhkan daripada tipu daya jin, siluman atau iblis. Jikalau sebaliknya niat kita keliru, keliru itu tanda kutip, kita ingin sesuatu, nah, disitulah celah-celah daripada makhluk gaib fasik akan terbuka dan mereka akan membisiki, menyusup, bahkan juga mendorong kita supaya lebih tersesat lagi. Jaga niat, jaga hati, semoga tidak tertipu daya di fase akhir zaman ini, karena tipu daya jin, siluman atau iblis itu sangat luar biasa. Dan terlebih jaga ibadah kita masing-masing. Apapun niat ibadah kita niatkan ilahi angta maksudi waridoka matlubi, dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu saja perihal konten kali ini. Jika banyak kekurangan itu mutlak karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hakiki itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan kita manusia benar, belum tentu pula menurut Allah itu benar. Semoga lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu hal apapun yang terjadi di dunia ini, terkhusus kepada kita sebagai manusia. Salah ucap, salah kata. Terima kasih atas support dan dukungannya. Salam dari kami yang muda yang berkarya. Disimak YouTube-nya di channel Padepokan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara. Semoga bermanfaat dan jangan lupa, semoga saja diizinkan selalu berbahagia. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, perjalanan pulang alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah, perjalanan pulang dari buat konten outdoor menguak misteri pasar setan di Puncak Muria.